Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah kebencanaan kelas Tadris IPS 4C UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung akan mempresentasikan materi yang bertema bencana alam gunung api meletus yang beranggotakan Ahmad Zaki Mutakin, Tamaya Azharo, Vina Aulia Permata, Anis Kasrofah, Deris Lazuardi, Elsa Estosani. Materi yang pertama yaitu konsep bencana alam gunung api meletus. Gunung meletus terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dari letusan-letusan seperti inilah gunung berapi terbentuk. Letusannya yang membawa abu dan batu menyembur dengan keras sejauh radius 18 km atau lebih. Sedangkan lavanya bisa membanjiri daerah sejauh radius 90 km. Hasil letusan gunung berapi berupa yang pertama gas vulkanis, yang kedua lava dan aliran pasir serta batu panas, yang ketiga lahar, yang keempat abu letusan, yang kelima yaitu awan panas atau piroklastik. Gunung api aktif dibagi menjadi beberapa tipe. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gunung api tipe A berjumlah 76, merupakan gunung api yang memiliki catatan sejarah letusan sejak tahun 1600. Yang kedua yaitu gunung api tipe B berjumlah 30, merupakan gunung api yang memiliki catatan sejarah letusan sebelum tahun 1600. Yang terakhir yaitu gunung api tipe C berjumlah 21, merupakan gunung api yang tidak memiliki catatan sejarah letusan, tetapi masih memperlihatkan jejak aktivitas vulkanik seperti solfatara atau fumarole. Saya Vina Aulia Permata akan menjelaskan tentang letak daerah bencana gunung api meletus. Survei lapangan digunakan dalam pemetaan kawasan rawan bencana Gunung Kelut. Survei lapangan ini dilaksanakan ketika sedang terjadinya letusan dan pasca letusan Gunung Kelut tahun 2014. Survei ini terfokus pada 5 daerah Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kota Kediri, dan Kota Blitar. Terkait erupsi Kelut 2014, di wilayah Kabupaten Kediri terdapat 4 kecamatan yang terdampak, yaitu Kecamatan Puncu, Kepung, Ngancar, dan Pelosok Klaten. 4 wilayah ini merupakan daerah terdampak langsung, namun besaran dampak yang dirasakan masyarakat berbeda-beda. Informasi yang didapatkan terbagi ke dalam 2 kajian, yakni tingkat resiko jatuhan material vulkanik yang dikelompokkan ke dalam 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, serta potensi banjir lahar dingin. Saya Anis Kasrofah akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya gunung berapi meletus. Yang pertama, peningkatan kegempaan vulkanik. Aktivitas tidak bisa pada gunung berapi, seperti frekuensi gempa bumi meningkat dalam sehari bisa terjadi puluhan kali gempa tremor yang ternyata di alat seismograf. 2. Suhu kawah meningkat secara signifikan. Tanda mawar telah naik dan mencapai lapisan kawah paling bawah sehingga secara langsung akan mempengaruhi suhu kawah secara keseluruhan. 3. Terjadinya deformasi badan gunung, peningkatan gelombang magnet dan listrik sehingga menyebabkan perubahan struktur lapisan badan gunung yang dapat mempengaruhi bagian dalam. 4. Lempeng-lempeng bumi yang saling berdekatan, tekanan besar menekan dan mendorong permukaan bumi sehingga menimbulkan berbagai gejala tektonik vulkanik dan meningkatkan aktivitas geologi gunung. 5. Aktivitas tekanan yang saling tinggi. Jika sepanjang perjalanan magma menyusuri saluran kawah terdapat hambatan, bisa menimbulkan ledakan yang dikenal dengan letusan gunung berapi. Saya Tamaya Azharo akan menjelaskan mengenai dampak bencana terhadap gunung api meletus. Dampak bencana gunung api meletus terhadap lingkungan. Abu vulkanik yang keluar dari gunung berapi berdampak negatif bagi lingkungan. Komposisi kimia dari abu vulkanik yang bersifat asam dapat mencemari air tanah, merusak tumbuh-tumbuhan, dan apabila bersenyawa dengan air hujan dapat menyebabkan hujan asam.
Abu vulkanik juga dapat mengakibatkan terkontaminasinya air bersih, tersumbatnya saluran air, serta rusaknya fasilitas air bersih. Selain itu, dampak positif terhadap lingkungan yaitu tanah di sekitar gunung akan lebih mudah mengalami kesuburan. Selanjutnya, dampak bencana gunung api meletus terhadap kesehatan. Dalam letusan gunung berapi, partikel abu sangat halus sehingga dapat masuk ke paru-paru, menyebabkan iritasi. Selain itu, abu tersebut juga dapat mengakibatkan sakit tenggorokan dan ketidaknyamanan saat bernafas. Selain mengganggu pernafasan, dalam kesehatan gunung meletus juga bisa membuat iritasi kulit, terutama jika gunung itu bersifat asam. Saya Ahmad Zaki Mutakin, nomor absen 11 akan menerangkan tentang cara menanggulangi bencana gunung api meletus. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk minimalisasi jumlah korban jiwa pada saat terjadi bencana gunung api meletus adalah dengan perencanaan mitigasi yang efektif. Dengan adanya perencanaan mitigasi yang baik, setidaknya penduduk yang menjadi korban erupsi akan terevakuasi dan terbantu dalam menemukan tempat tinggal yang aman dari erupsi gunung berapi. Upaya mitigasi juga dilakukan dengan penguatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan wajib latih penanggulangan bencana dan pembentukan sistem peringatan dini untuk pemantauan lahar dan aktivitas gunung berapi di titik rawan bencana. Saya Elsa Estusani menjelaskan peran pemerintah terhadap bencana gunung meletus, yakni menjadi penanggung jawab yang dilakukan terarah mulai pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Peran pemerintah meliputi 5 aspek. Aspek legislasi, yaitu membuat peraturan daerah tentang penanggulangan bencana. Aspek kelembagaan, bentuk BPBD, menyiapkan sarana prasarana dan logistik. Aspek perencanaan, yaitu masukkan mitigasi dalam rencana pembangunan, operasi darurat, dan pemulihan. Aspek pendanaan, yaitu mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana rutin dan operasional. Terakhir, aspek pengembangan kapasitas, meliputi pengembangan SDM melalui pendidikan baik formal maupun informal. Saat tanggap darurat, pemerintah berkoordinir dengan Basarnas, PMI, dan PVMBG. Cukup sekian dari kelompok 4 kebencanaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.